I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and Yang pertama yaitu pengertian gaya kepemimpinan. Setiap orang belum tentu bisa jadi pemimpin, tapi bukan berarti Anda tidak bisa melakukannya. Pada dasarnya, seseorang harus memiliki talenta tertentu untuk bisa memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin. Padahal, pemimpin yang baik adalah orang yang mampu bekerja sama dengan orang lain, terbuka dengan semua masukan, dan bisa mengarahkan semua anggota yang ada di tim untuk maju dan berkembang secara bersama-sama. Jadi, jika masih ada individu yang memimpin secara egois dan mengabaikan pendapat pihak lain, sebenarnya orang tersebut masih kurang layak untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin. Ada beberapa jenis-jenis gaya kepemimpinan yang sebaiknya kita ketahui. Yang selanjutnya yaitu fungsi gaya kepemimpinan. Kepemimpinan berfungsi untuk membantu para pemimpin dalam mengembangkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan para anggota timnya. Selain itu, pemimpin juga dapat membentuk karakter anggota timnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jenis-jenis gaya kepemimpinan ada 5, yaitu yang pertama yaitu otoriter. Gaya leadership otoriter menempatkan seorang pemimpin sebagai orang yang berkuasa penuh atas segala hal yang terjadi di dalam kelompok. Pada umumnya, mereka akan mendominasi dan memaksakan pendapat pribadi untuk bisa diterima oleh semua anggota tim. Selamat siang, Bu. Apa ada yang bisa saya bantu? Besok pagi saya minta data laporan penjualan perusahaan tahun ini. Antarkan ke ruangan saya. Terima kasih. Baik, Bu. Silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Ini data laporan penjualan pada tahun ini. Terima kasih. Silakan duduk. Saya akan memeriksa laporannya terlebih dahulu. Baik, Bu. Apa-apaan ini? Kenapa penjualan perusahaan kita tahun ini menurun drastis? Mohon maaf, Bu. Penjualan tahun ini menurun dikarenakan kondisi wabah COVID-19, sehingga permintaan pasar menurun. Baik. Oleh karena itu, kasih tahu HRD dan semua manajer, nanti pukul 1 siang kita akan mengadakan meeting. Baik, Bu. Selamat siang semuanya. Langsung saja, dikarenakan penjualan perusahaan kita menurun drastis, saya telah membuat aturan baru yang harus dipatuhi oleh semua karyawan dan berlaku mulai Senin depan. Peraturan barunya yaitu, yang pertama, karyawan wajib hadir 30 menit sebelum jam kerja. Yang kedua, karyawan hanya boleh 2 kali izin dalam 1 bulan. Yang ketiga, karyawan wajib lembur 2 jam selama 3 hari dalam 1 minggu. Apakah dapat dipahami? Maaf Bu, saya tidak setuju dengan peraturan karyawan wajib hadir 30 menit sebelum jam kerja, dikarenakan jalanan suka macet. Sudah berapa banyak karyawan yang telat kemarin-kemarin? Seharusnya Anda sebagai HRD lebih tegas lagi kepada karyawan. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, setelah ini kasih tahu semua karyawan mengenai aturan baru. Meeting kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Yang kedua yaitu demokratis. Berbeda dengan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis justru memberikan kesempatan kepada setiap anggota timnya untuk menyampaikan opini masing-masing. Tipe kepemimpinan seperti ini umumnya lebih disukai karena karyawan merasa lebih didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mari kita mulai rapat agenda hari ini. Rapat kita kali ini akan membahas mengenai pendapatan perusahaan yang menurun. Apakah ada yang bisa menjelaskan mengapa pendapatannya menurun? Hal ini disebabkan adanya penurunan penjualan dari tahun 2018 ke tahun 2019.
Mengapa penjualan kita bisa menurun? Begini Bu, performa penjualan kita turun karena di bagian produksi ada keterlambatan simpalan sekitar 15 menit yang menyebabkan produktivitas menurun. Baik, apakah ada saran dari manajer yang lain? Begini Bu, bagaimana jika karyawan itu diberlakukan untuk datang 15 menit sebelum jam kerjanya dan karyawan diberi reward untuk memotivasi agar lebih giat bekerja? Baik, saran yang bagus. Menurut manajer SDM, reward yang pantas diberikan itu seperti apa? Menurut saya, reward yang pantas adalah penghargaan berupa tiket liburan selama 1 bulan. Lalu, bagi yang terlambat akan dikenakan denda sebesar Rp30.000. Cukup menarik. Apakah semuanya setuju? Setuju! Baik, jika setuju semuanya, saya akan menerapkan kebijakan ini 2 hari lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup rapat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yaitu delegatif. Jika pada kepemimpinan otoriter sang leader memegang kuat penuh atas setiap keputusan yang dibuat, pemimpin delegatif justru akan menyerahkan hal ini kepada anggota tim, meski terkesan pasrah dan menyerahkan segala tanggung jawab kepada karyawan. Hal ini justru bisa meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri pada setiap anggota tim. Sayangnya, cara memimpin seperti ini juga bisa menimbulkan, apalagi jika di dalamnya terdapat pihak-pihak yang lepas tanggung jawab. Halo, tolong informasikan kepada seluruh manajer bahwa kita akan mengadakan meeting sekarang. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih telah menghadiri meeting kali ini. Langsung saja, meeting kali ini akan membahas tentang penjualan perusahaan kita. Kepada manajer keuangan, dipersilakan untuk menyampaikan laporan penjualan perusahaan kita pada periode kali ini. Baik, saya akan memaparkan hasil penjualan perusahaan untuk periode kali ini. Seperti yang terlihat pada grafik, perusahaan kita terus-menerus mengalami penurunan penjualan. Seperti yang telah disampaikan barusan, bahwa perusahaan kita mengalami penurunan penjualan. Maka, saya memberikan tugas kepada kalian untuk mencari solusi agar penjualan kita di periode berikutnya bisa mengalami kenaikan lagi. Saya melihat penurunan penjualan ini dikarenakan terbatasnya karyawan di perusahaan kita, yang menyebabkan keterbatasan juga dalam jumlah hasil produksi, promosi, dan pemasaran. Maka perusahaan perlu merekrut karyawan baru agar kebutuhan karyawan terpenuhi, sehingga kegiatan perusahaan dapat dilakukan secara optimal dan dapat menaikkan kembali penjualan perusahaan kita. Baik, sekarang dari bagian marketing, bagaimana? Penurunan penjualan ini menurut saya disebabkan oleh kurangnya promosi. Maka langkah yang tepat adalah melakukan promosi dan iklan lebih banyak lagi, serta memberikan promo yang menarik dan diskon agar masyarakat lebih tertarik terhadap produk dari perusahaan kita, sehingga penjualan dapat naik kembali. Baik, kesimpulan dari meeting kita kali ini yaitu saya menyerahkan kepada tiap-tiap manajer untuk melakukan kebijakan dan mencari solusi agar penjualan kita mengalami kenaikan kembali. Meeting kali ini dicukupkan sekian. Selamat siang, terima kasih. Yang kelima yaitu transaksional. Leader dengan gaya kepemimpinan transaksional biasanya akan menerapkan sistem reward kepada setiap anggotanya atas pencapaian tertentu. Hal tersebut juga akan berlaku sebaliknya. Setiap anggota tim harus siap menerima konsekuensi dan punishment atau gagal dalam memenuhi target. Whoa, I just can't believe that he spent his whole time talking about the rules and regulations. Oh no, it's supposed to be a happy day today, but why is he crying? Now, I know why she's been working so hard this morning. Dapat saya simpulkan bahwa pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki peran penting dalam mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya. Tanpa adanya orang yang mengatur dan mengarahkan suatu organisasi, niscaya organisasi tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi dan juga misinya. Oke teman-teman semua, sekianlah video singkat yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat.